Baik lagi bersama kita di Berkicot. Bersama kita ngebacot. Di video kali ini kita emang ngetik video tuh banyak banget, makanya kita ganti baju ya kan. Karena itu ceritanya banyak pak. Betul. Nih kita lanjutin lagi dari cerita. Setiap ada cerita dari orang punya relate, Ingat lagi keungkap. Betul. Kayak tadi tuh kita tuh Betul. gombel mesen Shopee food. Nah lanjut nih, ini cerita tentang apa nih? Kisah tentang sihir kali ya, atau kita kenalnya santet ya. Benar ya, kasarnya itu santet. Kejadiannya kebetulan di keluarga gue sendiri, gitu ya, khususnya kakek gua. Nah, biasanya pasti kalau kita ngedengar cerita tentang santet pasti satu hal lah, pasti kuncinya cuma iri gitu ya. Iya, dari hati itu. Benar. Jadi ya kasusnya memang kejadiannya kakek kerja terus naik jabatan. Salah satu anak buahnya yang menurut si anak buah ini sendiri ngerasa bahwa kayaknya gue yang pantas, kok malah jadi kakek gue gitu ya. Nah, kan secara logika kan ya namanya kakek gue udah lama lah ya. Udah lama, senior, dan pun juga dia tuh lebih berpengalaman pasti. Jadi hitungannya kayak kepala divisinya lah ya. Masa dia anak buah mau ngelawan kepala divisi ya? Itu kan sama aja kayak kurang ajar deh. Terus satu hari tiba-tiba kakek gua nggak bisa jalan nih, gitu. Kenapa tuh? Gak ada duit. Bisa jadi nggak ada ongkos kan? Bisa jadi ya. Teman kali. Iya. Boleh ditonjok loh, Pak. Tawa sih. Oh iya. Maaf nih, ke bawah soalnya. Iya. Nah ceritanya, aduh ketawa nih gue tuh. Nah terus pas kita nggak tahu kenapa jatuh enggak, gitu kan ya, apa-ngapain enggak gitu. Kebetulan ada, kalau kayak kita mungkin dokter keluarga kali, jadi langganan. Ini dokter nih sering banget gitu ke rumah gitu buat periksa apa segala macam. Nah dicek nih sama si dokter, kakek gua punya riwayat diabetes, tapi saat itu nggak ada, normal. Terus darah tinggi, kolesterol semua normal. Kalau pemikiran kedokteran, kalau lo nggak bisa jalan, lumpuh, which is stroke. Berarti ada pecah pembuluh darah. Betul. Sampai CT scan coy. CT scan saat itu nggak ada. Normal, nggak ada kerusakan sama sekali. Terus normal. Udah menjurus nih. Udah. Agak aneh kan? Keanehannya adalah kakek gua hanya tidak bisa jalan ketika mulai dari subuh sampai maghrib. Biar nggak bisa gawe. Persis. Tujuannya itu. Karena dari maghrib sampai subuh, lucunya itu normal, kokil, jalan, sholat ke masjid, normal, gila. Terus bisa duduk, ngobrol apa segala macam bisa. Tapi pokoknya ketika subuh sampai dia maghrib, enggak. Cuman kalau ditanya kakek gua, kan gua kebetulan manggilnya Mbah ya. Mbah, emang apaan sih yang dirasain? Pokoknya kaku. Tapi sakit? Enggak, dia ngerasa kaku aja. Tapi kalau kaku, kita kagak bisa angkat dong Pak. Benar. Lah ini kalau diangkat lemes Pak. Lemes. Tapi nggak bisa berdiri gitu. Tapi yang dia ngerasain kaku.
Dia cuma diem aja gitu. Terus ya kita jadi bingung kan ya. Itu terjadi mungkin 1-2 bulan. Anjing. Lumayan lama, lama banget. Dan sampai itu karena secara kakek gua sebagai kepala divisi kan ya, jadi pasti kan segala keputusan dari kantor harus ada persetujuan dia. Approval dia ya. Jadi ya udah semua datang ke rumah tetap. Ya tapi lu bisa datang ke rumah hanya setelah maghrib. Karena kalau dia dia nggak bisa nggak bisa ngapain. nggak bisa ngapain, gini loh. gue bengong aja udah. Telentang nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak sakit tenggorokannya. Telentang. Debus kali ya. Tahun om. Pak bapak tahu nggak saya kemana? Oh iya. Kepala bapak gitu. Gue saya bilang aneh juga telentang. Saya kirain. Bapak mau jadi korban tertentu ya? Enggak. Lanjut. Atau saya orang berilmu? Menurut bapak Pak Guru. Aduh iyalah. Masih punya ilmunya. Cutan lu. Pak Guru. Lanjut. Nah, lupa ya kadang ini pak. Nah, gara-gara sape tuh. Lu. Oh iya. Apa telentang? Gue ambil ya telentang. Nggak bisa ngapa-ngapain ya. Terus kita bingung. Nah, satu hari datanglah nih ke rumah kita yang lama. Kan masih banyak lah ya relasi-relasinya si mbak gua ini. Terus kebetulan Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat. Oke. Jakarta Pusat karena kita tinggal di Barat. Oke. Saat itu. Terus di si orang Jakarta Pusat ini bilang, ngomong kebetulan ke nenek gua, istri mbak gua kan. Bu, emang si bapak kenapa? Kok nggak pernah kelihatan sih? Tuh. Iya itu dia. Laki kita sakit, tapi sakitnya kocak. Wow, kita kan kita kocak. Wow, lu. Semua terus. Itu. Jadi diceritain lah kan. Lumpuh cuman dari subuh sampai maghrib. Maghrib sampai subuh lagi aktivitas seperti biasa. Wah, boleh tuh kita lihat. Boleh. Datang dah. Nah pas datang, Ini tetangganya nih. iya jadi tetangga yang udah lama udah kayak saudara lah gitu. Oh Ya. gitu. Nah datanglah nih. Saat itu gue manggilnya om. Gitu, karena gue masih SD mungkin gue kelas 3 kelas 4 SD lah. Udah gitu. Nah tiba-tiba si om ini nih datang. Dia bilang, wah ini mah ada yang gak beres. Pokoknya jangan biarin si bapak tidur di tempat tidur. Jadi harus tidur di lantai. Kenapa tuh? Lah kan kita bingung ya. Bukannya lah kan orang kalau ditaruh di lantai, taruh di lantai kan bener. Mau koper. Bener juga. Kan logikanya kan orang sakit jadi tempat tidur lah, ya kan. Nah kan beneran emang kakek gue barang. Terus gue salin domelin tuh. Pak di atas tiduran nih di lantai. Tapi kalau lagi rumah sakitnya penuh kayak COVID kemarin deh. Wah, makanya lanjut saya nggak mau. Lagi politik. Tepi jurang. Dan nih, terus pas dia datang, dia bilang ke gua, bisa kan surat-surat pendek? Ngapain emang om? Bantuin om bersihin kasurnya mbah. Tuh. Kita mana kecil ya kan, disuruh bantuin. Pas kita mau bantuin dia bilang, ntar sapuinnya bersihinnya pakai tangan ya. Lah ini kasur king size pak. Tapi beneran kotor apa? Enggak,
Istilah Enggak, doang bersihin. Oke. Jadi ya itu pakai spray gitu. Nah, spraynya itu dibuka sama si om ini, terus dia bilang, kamu sambil baca surat-surat pendek yang belajar di sekolahan, kamu sambil sapu-sapu gini. Coba kayak tangan gitu. Sapu-sapu deh gitu. Oke. Habis disapu-sapu, terus ceritanya nanti kalau ada rasa yang panas-panas atau ada rasa apa, kamu bilang sama om ya. Ya udah om. Jadi gue lagi baca-baca gitu, ada yang panas tuh. Ada rasa panas Di kasurnya. di kasurnya. Soalnya, om, kamu ah, yang itu panas. Yang di mana? Si om itu langsung kayak agak teriak gitu kan. Yang di mana? Nih, yang di sini. Coba lagi. Iya om, benar om. Yang di sini. Pada saat itu, si omnya bilang, tolong ambil gunting dong. Gunting. Sobek pak. Kasurnya. Sobek. Sat. Dan dia keluar. Apaan? Sini lengkap dengan sarungnya berupa keris, percaya nggak percaya, bukil panjang sekali, panjang banget segini lagi. Terus nah lengkap tuh. Yang ngadi-ngadinya lagi dadangnya itu bentuk orang dengan posisi kayak, lo tau gak peti mumi itu. Lo kalau peti mumi kan begini ya. Itu begini. Oke, jenglot ya. Gitu. Tapi ini posisinya gini dengan kepala agak nunduk. Kalau diperhatiin, itu bentukan gagangnya itu mirip sama mbah gua secara Anjir. bentuk mukanya. Itu ukuran kayu. Kayu. Buset, niat ya. Nggak tahu itu mukirnya gimana. Dan itu kan belum ada handphone. Mbak bener juga tuh. Modelnya gimana loh? Bener. Susah, kan? Tapi itu luar biasa, panjang. Terus saat itu juga harus di tanam. Terus di dalam rumah. Jadi kalau, tapi itu udah lama banget lah ya. Itu ada di rumah gue itu, yang rumah nenek gue itu, ada satu kotak yang satu ubin tuh kotaknya semen. Itu tuh tempat nanam si jadi itu sengaja digali, tanam di situ, tutup semen. Nah, setelah itu Beres tuh. tahu nggak, belum, masih berlanjut. Gokil, masih ada, tetap kejadiannya tetap begitu. Mbah gua tetap numpuk di waktu-waktu tertentu itu, tapi udah disyaratkan kayak gitu kan. Cari lagi, coba cari, udah masalah apa lagi nih? Berarti belum selesai semua. Belum selesai semua. Aneh nih. Bongkar lagi. Terus mobil profesional mbak gua. Jadi kita saat itu ada beberapa mobil. Salah satu mobilnya itu buat mobil operasional buat kerja gitu. Ada lagi di situ. Apa tuh? Ketemu benda. Keris lagi. Bukan. Kantongan putih. Anjay. Tapi kalau dibuka isinya tanah sama beberapa helai rambut. Anjay. Dan itu banyak, hampir di setiap pojok dari sudut mobil, even sampai bagasi. Gila. Enggak. Itu banyak Di dalam jok. Yes, jadi Ini bongkar di jok ya? bukan di jok bahkan pak, di kayak selipan kaki jok. Kaki jok kan kalau kita ada tuh bilang kayak bisa dibuka kan, itu kan ada legokan gitu. Itu di situ tuh, di pojok-pojokannya tuh. Gila.
satu kantong putih gitu ya. Wah gila. Kalau itu, wah hari deh. Dan itu banyak sekali. Itu temuan kedua tuh. Temuan kedua Kelar udah nih. masih kan. Masih Kakek gitu belum. gua belum. Gila, kakek gua masih nggak bisa jalan. Ah. Sampai nih si om tadi Oh. bilang, coba deh ntar dulu ya, saya tanya guru saya dulu. Si guru karena kebetulan orang daerah Jawa Barat, maka si guru ini kita kenalnya dengan Mamang saat itu. Oke. Nah, si Mamang ini orangnya kalau bisa dibilang tuh tawadu banget gitu. Tawadu tuh kayak wah patuh banget ya sama agama gitu ya. Oh. Saking patuhnya tuh, yang setahu gua, seinget gua, itu rumahnya cuman rumah biasa semen gitu ya, semen doang gitu, nggak dicat nggak di apa. Di setiap kamarnya cuman punya satu sejadah doang. Jadi nggak ada TV, nggak ada apa-apa, nggak ada. Bener-bener udah kayak Udah dia Udah, hidup dia udah buat akhirat ibadah, aja lah, ya. hidup dia buat ibadah akhirat gitu. Nah, terus setelah si om ini datangin ke si Mamang, belum si Mamang yang bantuin. Oke. Siapa? Tetap si si om ini. om ini. Si om bilang, tolong cari jahe merah. Which is saat itu jahe merah tuh susah dan langka banget gitu ya. Kalau kayak sekarang kan di pinggir jalan aja ada ya bang, cing susu jahe merah. Iya, bener. Iklannya sebelah tuh. Iya. Hai deh. Terus Nah udah tuh jahe merah, dia bilang pokoknya setiap itu harus diparut. Setiap parutannya itu harus dibarengi dengan selawat. Parut selawat. Nah, nanti tolong di lo kata orang yang dibalurin, diborein gitu di semua kaki gitu ya, semua kaki. Insyaallah tunggu beberapa saat. Bener, borein itu di waktu yang seharusnya mbak gua lumpuh nggak bisa jalan, tuh bisa jalan tuh siang-siang. Dia coba dibalurin jahe itu ya. Saat dibalurin bisa jalan, tiap dibalur bisa jalan. Tapi ketika Efeknya berapa lama? nggak lama, mana kayak saya 1 jam, dibalurin 2 jam. itu lagi. Iya, jadi habis dibalurin nih kakinya udah set, tadi bisa jalan nih. Oh panasnya hilang, udah hilang gitu Itu ya? kayak udah nih nanti habis kayak dia mulai ngelakuin aktivitas makan atau aktivitas sejenak aja lah gitu, nggak lama sih pasti lo mulai lagi jatuh lagi. Terus Jadi harus di ituin terus tuh. Jadi makanya om itu tuh sampai stok tuh banyak sekali parutan itu buat cewek itu borein. Oke. Nah habis diborein itu ternyata masih begitu doang kan ya, efeknya tidak terlalu lama. Datanglah nih si Mamang ini, coba kunjungin. Oh, akhirnya si Mamang turun tangan nih. Turun tangan, Oke. langsung turun tangan si Mamang yang coba bantu sembuhin. Dites sama si Mamang, soalnya Bapak beneran dong nggak bisa gerakin nih? Enggak. Nah itu tuh gue taunya dari situ. Pas dia tanya, yang Bapak rasain apa? Kaku. Nggak apa, ini mah nggak kaku, karena diginiin jatuh gitu. Ini jatuh, kalau kaku kan udah begini aja jangan gitu aja gitu. Enggak, dia lemas gitu. Udah dicek ke dokter, udah semua nggak ada apa segala macam, sampai sempat dianggap folio lah, lumpur layu tuh. Tapi kan kalau lumpur layu ya nggak bisa jalan sama sekali, bisa gitu loh. Terus virus apa segala macam nggak ada. Udah habis itu saya kan lagi ada kegiatan nih, nanti deh ya, bisa nggak kira-kira kalau dibawa ke tempat saya daerah Jawa Barat sana lah. Oke, hari apa? Ya, kita jadwalin coba hari Jumat aja deh, saya ada waktu kosong. Hari Jumat.
bawalah nih, tiba saatnya hari Jumat, bawa, pas dibawa itu posisinya mbah gua tuh digotong, mobil digotong, turun dari mobil itu sampai di gendong belakang gitu, pegangin, karena kalau kita gendongnya begini agak susah. Masalahnya akses ke rumah si Mamang masih pematangan sawah, jalan kecil gitu, jadi mau nggak mau harus di gemblok gitu, gendong kuda set, bawa jalan set. Nah udah tuh pas nyampe itu sampai kita dibilangin harus ikhlas ya, kalau sampai kejadian apa-apa sama si bapak, karena saya cuma bisa bantu, umur memang di tangan Allah, soalnya terlihat memang ini bentuknya sihir, gitu, dan sihirnya cukup kuat, karena udah coba dinetralisir tadi dengan ngambil si Karisnya itu anak itu apa segala macam, masih nggak ada reaksinya. Maka dia bilang ya coba ikhlasin aja ya, kalau misalnya itu insya Allah ya, kalau memang umur panjang ya alhamdulillah, kalau enggak ya memang nanti saya bisa bantu untuk yang lainnya. Dia bilang. Dan nih setelah itu dicobalah nih sama si Mamang ini. Saya beneran nggak bisa jalan sama sekali. Ya nggak bisa. Oke, Bapak coba saya mandiin deh. Ya, jadi dipakein lah tuh kain ihram. Dan ihram tuh kain yang buat orang pergi haji. Jadi selimutin gitu lah ya. Terus dibawalah nih ke kamar mandinya yang apa namanya, jadi cuman didudukin gitu aja, dimandiin nih, disiram, cat, tiga disiram, sudah proses mandikan, bisa jalan, langsung, pas bisa mandiin bisa jalan, kelar tuh deh. pas bisa jalan keluar di ruang tamu, jatuh lagi, aduh, Anjir. Tuh pecah tuh. udah berarti berapa tuh? Tiga dong. Tiga ya. Setelah itu ditemuin itu 3. Udah set, si jatuh lagi. Si Mamang bilang ya udah Mas Surya tunggu di situ, saya keringin badan dulu, di lap-lap dulu. Set, Mas Surya diam ya. Nah, terus tanyalah, kan itu ada gua beberapa saudara ya. Yuk kita coba saksikan ya,